Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Borgol emas menutup pergelangan tangan Yu Hao. Kekuatan pengekangan yang kuat datang dari borgol. Jelas bahwa borgol itu juga merupakan anak jiwa. Dan Yu Hao segera merasa bahwa kekuatan jiwanya telah disegel. Wang Shaoji berjalan di depan Yu Hao. Matanya penuh kekejaman, dia meraih kepala Yu Hao dan meninju perutnya dengan keras. Yu Hao membungkuk, rasa sakit yang hebat dikombinasikan dengan kram menyebabkan dia mengerutkan alisnya. Sebuah cahaya dingin muncul di matanya. Apakah kamu tidak hebat dalam pertempuran? Aku akan membuatmu merasakan kesenangan 10 siksa besar Ryu. Bawa dia pergi. Wang Shaoji mengungkapkan ekspresi senang di wajahnya. Dia akhirnya bisa membalas dendam. Dia terbangun 3 hari yang lalu, tetapi dia masih ingat dengan jelas rasa sakit yang ditimbulkan oleh Yu Hao padanya. Untungnya, dia tidak mengalami cedera berat selain linglung sesaat yang akan dia alami. Setelah sembuh selama 2 hari, dia merasa jauh lebih baik. Dia baru mendengar bahwa Yu Hao, Zhu Xi, dan Keke telah kembali. Guru Xuan Ziwen sudah menyelesaikan masalah ini, dan keluarga kekaisaran rela melepaskan masalah ini. Mereka tidak terlalu peduli karena Wang Shaoji tidak terluka parah. Namun, Guru Xuan Ziwen tidak berharap. Wang Shaoji sendiri begitu pendendam dan tidak mengindahkan nasihatnya. Dia masih memanggil pengurus kerajaan. Mereka tidak berani bergerak di asrama, malah menunggu Yu Hao meninggalkan kamar dan menangkapnya. Wang Shaoji berharap bahwa Huo Yu Hao akan melawan, karena jika dia berani menyerang pengurus kerajaan, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa jika mereka membunuhnya. Namun, Yu Hao tidak bertindak gegabah. Pilihan bijaknya membuat Wang Shaoji sangat kecewa. Pemimpin mereka menghentikan Wang Shaoji dari memukul Yu Hao. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kamu tidak bisa melakukan ini di sini. Aku akan membawanya kembali dan berurusan dengannya. Jangan lupa di mana kita berada." Wang Shaoji menggosok kedua telapak tangannya saat berkata, "Ya, sepupu yang lebih tua, kamu harus kasar padanya. Izinkan aku untuk menemanimu dalam hal ini." Pemimpin itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, kamu tidak bisa. Lebih baik jika kamu tetap di akademi. Dengan cara ini, kamu dapat menghindari keterlibatan apapun dalam masalah ini. Kamu tidak lagi muda. Mengapa kamu tidak dapat menggunakan otakmu?" Xuan Ziwen sudah memohon untuk kasus orang ini dan masalah ini diselesaikan. Apakah kamu benar-benar ingin mendapatkan masalah karena terlibat? Bertingkahlah seolah-olah kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Baik, Wang Shaoji sedikit tidak yakin, tapi dia masih setuju. Lagi pula dia sebenarnya tidak sebodoh itu. Setelah memeriksa sekelilingnya dan memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia bergegas pergi. Pemimpin mereka datang di depan Yu Hao dan berkata, "Maaf, kamu hanya bisa menyalahkan nasib burukmu. Kamu berani menyentuh anggota keluarga kekaisaran. Kamu dari Shrek, bukan? Kita akan mengobrol ringan ketika kita kembali." Yu Hao bisa dengan jelas merasakan niat buruk dari nada suaranya. Dia tahu bahwa orang ini jauh lebih kuat daripada Wang Shaoji. Di tangannya dia mungkin akan menderita, tapi dia tidak punya keinginan untuk melawan. Apa yang akan terjadi? Aku hanya berharap kamu tidak akan menyesal melakukan ini. Salah satu raja jiwa menampar wajah Yu Hao dan berkata dengan dingin, "Kamu berani kasar di depan pengurus kerajaan. Kurasa kau muak hidup, Kapten. Kamu bisa menyerahkannya padaku begitu kita kembali." Pemimpin itu melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi. Kita akan berbicara ketika kita kembali." Dua raja jiwa dengan kasar mendorong Yu Hao ke depan. Yu Hao mengikuti dengan patuh. Dia terlihat acuh tak acuh. Dia tidak panik sama sekali. Para pejabat kerajaan terutama bertugas mengawasi anggota keluarga kekaisaran dan semuanya yang terjadi di istana kekaisaran. Biasanya mereka tidak mencampuri urusan di luar urusan kekaisaran. Mereka secara langsung bertanggung jawab kepada klan kekaisaran Liu. Pemimpin atau kapten pengurus kerajaan ini disebut sebagai Su Mo Chen. Ayahnya adalah seorang pangeran yang mengendalikan bagian dari klan kekaisaran.
Sumo Chen memiliki banyak otoritas dan juga merupakan keturunan langsung keluarga kekaisaran Wang Shaoji, berasal dari keluarga cabang keluarga kekaisaran, dan dia hanya bisa mengundang Sumo Chen untuk menangani ini karena dia memiliki ikatan dengannya. Sumo Chen tidak hanya menjadi kapten pengurus kerajaan dengan koneksi keluarganya karena kultivasinya agak baik, selain itu dia adalah seorang master jiwa yang berspesialisasi dalam alat-alat jiwa. Tetapi dia bukan seorang insinyur jiwa. Kultivasinya kuat karena ia memiliki jiwa bela diri yang sangat kuat yang diwariskan melalui garis keturunan langsung keluarga kekaisaran. Dia adalah salah satu yang terbaik di antara para pejabat kekaisaran. Sumo Chen berhati-hati ketika menyadari bahwa Yu Hao sangat tenang. Bagaimanapun, Yu Hao datang dari Akademi Shrek ketika Wang Shaoji menemuinya. Dia mengatakan bahwa dia disergap oleh seorang pemuda dari Akademi Shrek. Dia mengklaim bahwa pemuda itu adalah seorang master jiwa tipe spiritual dan bahkan dia tidak dapat melepaskan kekuatannya sejak dia disergap. Dia juga menyebutkan bahwa Yu Hao hanya memiliki 3 cincin jiwa. Reputasi Shrek sangat berpengaruh di setiap kekaisaran. Sumo Chen hanya ingin tahu ketika dia melakukan perjalanan ini. Dia ingin melihat betapa luar biasanya seorang siswa Akademi Shrek. Jika tidak, dia tidak akan peduli dengan wajah Wang Shaoji. Yu Hao memang terlihat sangat muda, namun Sumo Chen bisa merasakan bahwa dia tidak sederhana. Dia tidak panik, bahkan di depan begitu banyak orang meskipun dia membuat beberapa ancaman. Dia tidak mengutuk setelah dia dipukul oleh Wang Shaoji. Dia sangat tenang. Ini tentu saja berarti dia memiliki semacam pendukung. Ketika dia berpikir sampai di sini, dia mengembangkan ide lain. Dia menginstruksikan salah satu bawahannya pergi dan beritahu Akademi Teknik Kekaisaran Ryu bahwa kita membawa seorang siswa bernama Wo Yu Hao untuk penyelidikan. Bawahannya sedikit bingung, namun dia tidak berani mempertanyakan perintahnya. Dia melanjutkan apa yang diperintahkan kepadanya. Yu Hao tersenyum dan berkata, "Selalu menyenangkan berteman dengan para intelektual. Bagaimana aku harus memanggil Anda?" Sumo Chen tertawa, "Anak muda, sepertinya kamu tidak cemas sama sekali, namun kamu bukan milik Kekaisaran Ryu. Tidak peduli siapa yang mendukungmu. Aku tidak bisa kembali dengan tangan kosong kali ini. Kamu menyentuh anggota keluarga kekaisaran dan aku harus memberi kamu pelajaran. Mari kita lihat apakah pendukungmu akan tiba di sini dengan cukup cepat. Jika pendukungmu datang terlambat, jangan salahkan aku jika ada yang tidak beres." Yu Hao terus memakai senyum di wajahnya. "Aku tahu Anda tidak sedekat itu dengan Wang Shaoji. Sepertinya dia juga tidak terlalu penting bagi keluarga kekaisaran. Mengapa Anda harus mencari masalah untuk diri sendiri? Aku bukan dari Kekaisaran Ryu, tapi aku tentang yang sangat panas. Belum terlambat untuk kembali." Ekspresi Sumo Chen berubah menjadi buruk dan tatapan ganas melintas di matanya. "Aku tidak perlu kamu memberitahuku apa yang harus aku lakukan. Bawa dia pergi. Aku ingin melihat masalah apa yang akan aku hadapi." Yu Hao tidak berbicara lebih jauh dan mendengar Sumo Chen. Dia berjalan keluar dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu dan naik ke kereta mewah yang ditarik kuda. Kemudian mereka menuju pusat kota. "Apa? Yu Hao dibawa oleh pengurus kerajaan?" Lin Jiai gelisah ketika mendengar berita ini. Dia menghancurkan mejanya. "Omong kosong. Pengurus kerajaan berani melakukan penangkapan di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu tanpa berkonsultasi dengan kami. Omong kosong apa ini?" Anggota pengurus kerajaan tidak terpengaruh oleh kemarahan Lin Jiai seperti Wang Shaoji atau Sumo Chen. Ia juga keturunan langsung atau dari keluarga cabang keluarga kekaisaran. Dia mendengus. "Jika kamu berani, kamu bisa berbicara dengan kapten kami. Ngomong-ngomong, aku sudah berkonsultasi denganmu seperti yang diperintahkan." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Lin Jiai tidak menghentikannya. Yu Hao sudah ditangkap, jadi tidak ada gunanya. Dia berdiri di belakang mejanya dan merenung sejenak. Setelah itu, dia berjalan keluar dari kantornya. Jing Hongchen pernah mengatakan kepadanya betapa pentingnya Yu Hao, memberitahu dia untuk tidak membiarkan Yu Hao menderita kemarahan atau bahaya apapun. Selain mencegahnya mempelajari hal-hal penting di akademi, itu tidak mudah baginya. Dia sedikit marah ketika dia tahu bahwa Xuan Jiwan telah mengirim Yu Hao keluar untuk pelatihan tanpa memberitahu dia. Untungnya Yu Hao kembali dengan selamat, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan ditangkap sehari setelah dia kembali. Wang Shaoji pasti yang bermain. Lin Jiai adalah seorang insinyur jiwa kelas 8, tapi dia tidak bisa menyinggung pejabat kerajaan. Bagaimanapun, anggota pengurus atau penegak kerajaan memiliki latar belakang yang rumit. Itulah sebabnya
Dia dengan cepat bergegas ke aula kebajikan termasyur. Dia harus melaporkan ini ke Jing Hongchen segera. Dia tahu bahwa cucu-cucu berharga Jing Hongchen terlibat dalam pertukaran ini. Apa? Yuhao telah ditangkap oleh pengurus kerajaan? Seru Jusi. Keke mengangguk dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Itu pasti perbuatan Wang Shaoji. Aku mendengarnya dari anggota keluarga kekaisaran di kelas bawah. Itu benar. Jusi, apa yang harus kita lakukan? Mata Jusi berkilau dengan cahaya dingin. Pengurus kerajaan, penegak kerajaan. Itu pasti Sumo Chen. Hanya Sumo Chen. Aku akan pergi. Saat dia berbicara, dia bergegas keluar seperti embusan angin. Dia segera melepaskan alat jiwanya yang terbang ke langit. Meninggalkan asrama, dia terbang menuju area pusat akademi. Aula kebajikan termasyur Jing Hongchen mengagumi embrio binatang jiwa 100.000 tahun dengan tenang. Dia sudah memiliki 9 cincin dan tidak membutuhkannya untuk dirinya sendiri, tetapi cucunya membutuhkannya. Shang Hongchen dan Meng Hongchen sangat berharga baginya. Dia bahkan mengatur pertukaran sehingga mereka bisa belajar sesuatu dari Akademi Shrek. Lagi pula, Akademi Teknik Kekaisaran Ryu tidak bisa dibandingkan dengan Akademi Shrek dalam hal memelihara master jiwa. Kepala aula, Lin Jiayi, bergegas masuk dengan terburu-buru. Bajingan, kenapa kamu tidak mengetuk pintu? Jing Hongchen sangat marah. Lin Jiayi berlutut dengan panik. Kepala aula, Yuhao telah ditangkap oleh pengurus kerajaan. Apa? Mata Jing Hongchen membelalak kaget. Pengurus kerajaan, apa yang sedang terjadi? Lin Jiayi menyadari konflik antara Yuhao dan Wang Shaoji. Dia sadar bahwa Yuhao telah menjatuhkan Wang Shaoji selama beberapa hari dengan keterampilan jiwa tipe spiritualnya. Xuan Ziwen telah mengatakan tentang masalah ini. Lin Jiayi menceritakan semuanya kepada Jing Hongchen. Ekspresi Jing Hongchen berubah sangat suram setelah mendengar kata-katanya. Apakah pengurus kerajaan mencoba untuk memberontak? Beraninya mereka menangkap seseorang di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Siapa yang mendukung mereka? Aku akan berurusan dengan mereka atas nama yang mulia. Ayo pergi. Dia berjalan keluar dari kamar saat dia selesai berbicara. Lin Jiayi memperingatkannya. Kepala aula, aku khawatir Anda harus bergegas. Pengurus kerajaan telah menggunakan metode curang. Aku takut kalau Yuhao mungkin sudah baik. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Jing Hongchen. Dia jelas sangat marah. Dia tidak peduli dengan kehidupan Yuhao, tetapi sangat penting tidak ada yang terjadi pada siswa pertukaran Shrek di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Ini pasti akan membuat cucu-cucunya mengalami kesulitan. Dia tidak berpikir Yuhao adalah seorang insinyur jiwa yang cerdas. Dia hanya bersikeras bahwa Yuhao bergabung dengan pertukaran karena dia membutuhkan seseorang sebagai jaminan terhadap cucunya di Akademi Shrek. Pada saat yang sama, dia sangat menyadari pentingnya Yuhao untuk Akademi Shrek. Dia memiliki jiwa bela diri pamungkas dan jiwa bela diri kembar di atas itu. Jing Hongchen sebenarnya menginginkannya, namun dia telah mengetahui bahwa dia tidak dapat mendapatkan Yuhao ketika dia pertama kali bertemu dengan Yuhao di samping penatuamu. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Yuhao, Jing Hongchen takut membayangkan lebih jauh. Bukan hanya soal apakah cucunya akan kembali. Dia takut semua dari Akademi Shrek akan berubah menjadi keras dan bentrok dengan Kekaisaran Ryu. Mereka bahkan mungkin menyerang Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Dia pernah ke Akademi Shrek sebelumnya. Ada banyak individu yang kuat di sana, bahkan sekte tubuh telah dipaksa untuk mundur dan dia dipaksa untuk meninggalkan alat jiwa kelas 9 sebelum dia diizinkan untuk kembali. Di permukaan dia tidak mau mengakui ketakutannya pada Akademi Shrek, namun dia benar-benar takut pada mereka. Akademi Shrek memiliki sejarah panjang. Istana Kekaisaran Ryu. Jusi menarik kembali sayapnya dan turun di Istana Kekaisaran. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Karena terbang di atas kota cahaya dilarang, terutama di wilayah tengah. Pengawal insinyur jiwa menghentikannya di udara dan menuntut agar dia segera mendarat. Jusi mengambil surat perintah emas gelap. Ada naga menyala yang diukir di atasnya. Pengawal insinyur jiwa segera berlutut ketika mereka melihat tulisan ini dan membungkuk dengan hormat. Jusi mengabaikan mereka dan dengan cepat berlari menuju Istana Kekaisaran. Tidak ada yang terjadi padanya. Tidak ada yang harus terjadi padanya. Dia sangat menyadari taktik curang pengurus kerajaan. Meskipun dia baru saja ditangkap, Yuhao tidak mungkin keluar tanpa cedera. Dengan surat perintah emas gelap dengan naga menyala, Jusi masuk istana dengan mudah. Dan dia diantar langsung bertemu seseorang. Pria muda ini tampaknya berusia akhir 20-an. Pakaiannya sangat sederhana.
dan matanya penuh energi meskipun dia tidak terlalu tampan. Dia memiliki aura sosok yang berwibawa, kulitnya yang kecoklatan menunjukkan cahaya yang sehat. Salam untuk yang mulia. Juicy bergegas maju beberapa langkah dan berlutut. Pemuda berpakaian putih melambaikan tangannya dan seutas kekuatan jiwa mengangkatnya. Baiklah, kamu tidak harus bersikap formal di depanku. Detak jantungmu tidak teratur. Apa sesuatu terjadi? Juicy sudah cemas sebelum dia masuk, tapi sekarang jauh lebih tenang. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia, kesempatan telah muncul. Kita perlu merebutnya." Oh, pemuda berpakaian putih itu penasaran ketika dia bertanya, "Kesempatan apa?" Juicy menjawab seperti ini. Salah satu murid di bawah Guru Xuan adalah Wang Xiaoji, seorang pemuda dari keluarga cabang keluarga kekaisaran. Dia terlibat dalam perkelahian dengan siswa pertukaran akademis beberapa hari yang lalu. Belum lama ini, Guru Xuan mengirimku dan Keke untuk bereksperimen pada alat jiwa eksplorasi segala medan dengan siswa pertukaran ini. Dari pengamatanku, siswa Shrek ini luar biasa. Sang pangeran tampaknya tertarik. Apa maksudmu? Juicy menjawab, orang ini memiliki jiwa bela diri kembar. Tidak pernah ada orang dengan jiwa bela diri kembar di Kekaisaran Ryu. Menarik. Pria muda itu memberi isyarat agar Juicy melanjutkan. Juicy berkata, "Dari yang aku tahu, Xiao Hongchen dan Meng Hongchen juga terlibat dalam pertukaran siswa dengan Shrek. Anda harus tahu arti pentingnya ini bagi kepala aula. Siswa pertukaran ini juga memegang posisi yang sama pentingnya di Shrek." Wang Xiaoji memanggil pengurus kerajaan pagi ini dan menangkap pelajar pertukaran ini. Jika kepala aula mengetahui hal ini, sang pangeran segera mengerti apa yang dia katakan. Bukan masalah sederhana jika kepala aula terlibat. Dan idenya adalah, Juicy menjawab, kepala aula memegang posisi penting di Kekaisaran Ryu. Banyak anggota keluarga kekaisaran ingin dekat dengannya, tetapi yang mulia pernah memerintahkan agar tidak ada anggota keluarga kekaisaran yang memiliki kontak dengan aula kebajikan termasyhur. Tidak ada yang berani menentang dekret ini. Pangeran itu berkata, "Aku berada di bawah batasan yang sama." Juicy terus berbicara. Para pengurus kerajaan terlalu berani selama beberapa tahun terakhir ini. Terlepas dari kenyataan bahwa seorang siswa pertukaran Shrek terlibat, mereka seharusnya memberitahu kami sebelum melakukan penangkapan. Kepala aula harusnya marah. Meskipun tidak nyaman bagimu untuk mengunjungi kepala aula, aku percaya kepala aula akan mengingat Anda jika Anda dapat menyelesaikan masalah ini sebelum meledak. Sang pangeran mengungkapkan pandangan persetujuan. "Sangat bagus, Juicy. Kamu semakin pintar, pengamatanmu sangat tajam saat ini. Ayo ikut aku untuk menemukan pengurus kerajaan. Kapten mereka adalah Sumo Chen, bukan? Apakah aku benar? Bajingan ini menjadi terlalu sombong. Sudah waktunya untuk berurusan dengannya, Juicy." Ke belakang sang pangeran, suara roda berputar dapat didengar dan pemuda itu didorong keluar. Ya, pemuda ini duduk di kursi roda. Dia praktis tidak punya kaki sama sekali. Meskipun dia cacat, dia adalah putra mahkota Kekaisaran Ryu, pewaris Kekaisaran Ryu. Juicy bertemu Su Tianran setelah orang tuanya meninggal. Su Tianran tidak lumpuh saat itu. Dia mengadopsinya dan mengirimnya ke Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Juicy tidak mengecewakan Su Tianran. Kultivasinya tumbuh dengan cepat saat dia berkultivasi tanpa lelah. Su Tianran sangat mempercayainya karena hubungan khusus mereka. Sementara Juicy juga sangat loyal kepadanya. Ketika Su Tianran disergap, Juicy menerima 2 tusukan di punggungnya untuk melindunginya dan hampir terbunuh. Meskipun itu merupakan pukulan besar bagi Su Tianran, Juicy menjadi orang kepercayaannya. Dia mempercayai Juicy sepenuhnya dan juga menyadari kebencian mendalam Juicy terhadap Kekaisaran Starlo. Dia selalu mengagumi ketenangan dan ketegasan Juicy. Posisi Su Tianran dalam keluarga Kekaisaran Ryu sangat stabil. Hampir pasti dia akan naik tahta. Namun ia menjadi lumpuh setelah penyergapan yang mengejutkan itu, yang menyebabkan statusnya dalam keluarga kekaisaran jatuh. Bagaimanapun, hal seperti itu akan memiliki dampak besar pada penguasa kekaisaran manapun. Namun Su Tianran tetap teguh dan menggunakan segala macam metode untuk menghilangkan keraguan semua orang. Dia bahkan melacak dalang di belakang penyergapan, yang ternyata adalah salah satu saudara lelakinya. Ikat dia ke pilar ukiran naga. Salah satu kaisar jiwa memberi isyarat dan 2 raja jiwa segera membawa Yu Hao ke depan rak baja. Kedua raja jiwa mengikatnya ke salib secara langsung. Rak itu sangat dingin dan berbau darah. Pupil Yu Hao mulai menyusut. Meskipun borgol itu bisa menahan kekuatan jiwanya, itu tidak bisa menahan kekuatan spiritualnya.
Deteksi spiritualnya mungkin lebih sulit digunakan tanpa dukungan kekuatan jiwa, tetapi dia masih dapat mendeteksi hingga jarak tertentu. Dia langsung mengerti apa yang dilakukan rak ini. Ada paku logam di setiap lubang. Itu berarti orang yang mengendalikan rak ini dapat memaku seluruh tubuh Yu Hao ke rak tanpa membunuh secara instan. Anak muda, aku sarankan kau jujur beritahu kami semua yang perlu kau beritahu. Kaisar jiwa yang telah mengeluarkan perintah duduk di depan meja dan memandang Yu Hao dengan apatis. Yu Hao menjawab, aku tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Sang kaisar jiwa berkata dengan dingin, kamu tidak tahu? Ceritakan bagaimana kamu melukai Wang Shaoji dan menyebabkannya menderita luka kritis. Jika kau menyangkalnya, jangan salahkan kami karena menyiksamu. Yu Hao tertawa dan memasang tampang mengejek di wajahnya. Jika aku memberitahumu apa yang aku minta seperti ini, bukankah itu hanya memberi kau alasan yang lebih baik untuk menyiksaku? Karena kamu akan tetap menyiksaku, mengapa aku harus memberitahumu alasan? Aku akan memberimu saran, jangan sentuh aku. Kalau tidak, kau akan menderita. Yu Hao tidak cemas atau takut pada orang-orang ini. Dia hanya tidak ingin memperburuk keadaan. Dia telah mendengar Su Mo Cheng memerintahkan bawahannya untuk memberitahu Akademi Teknik Kekaisaran Ryu tentang penangkapannya. Dia percaya Akademi Teknik Kekaisaran Ryu dan Aula Kebajikan Termasyhur akan melindunginya. Kalau tidak, mereka tidak akan tahan dengan hasilnya. Sepertinya kamu tidak akan membuka mulutmu kecuali kami menunjukkan apa yang mampu kami lakukan. Nomor 4, tunjukkan padanya kekuatan pilar ukir naga. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya kulit terkoyak dan berulang kali dipotong. Raja jiwa termuda datang ke pilar ukir naga dan tertawa. Kakak kedua, apakah sudah waktunya untuk memulai? Aku belum pernah mendengar seseorang berteriak di rak ini untuk waktu yang lama. Muncratan darah memang pemandangan yang indah. 81 paku menembus bagian tubuh yang berbeda. Cantiknya. Yu Hao mengepalkan tangannya dengan erat dan berkata dengan dingin, apakah kalian benar-benar mempertimbangkannya dengan hati-hati? Raja jiwa itu bermusuhan. Anak muda, kamu masih berani mengancam kami di ruang interogasi? Nomor 4 tertawa ganas dan tangannya memegang saklar di belakangnya. Dia menekannya dan suara menusuk gemuruh memenuhi ruangan. Paku mulai memanjang dari pilar ukir naga, namun para pengurus kerajaan tidak mendengar Yu Hao menjerit. Lapisan cahaya merah keemasan keluar dari tubuh Yu Hao saat paku menyentuhnya. Paku dihentikan dan tidak bisa menembus kulitnya. Kemunculan cahaya merah keemasan yang tiba-tiba menyebabkan pengurus kerajaan terkejut. Mereka melepaskan jiwa bela diri mereka sebagai tanggapan. Mustahil. Bagaimana dia masih bisa menggunakan keterampilan jiwa bahkan setelah diborgol oleh segel pengikat naga? Tunggu, itu alat jiwa. Saudara kedua mengungkapkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Kamu masih berani melawan, bahkan jika alat jiwa pertahananmu adalah kelas yang lebih tinggi dari segel pengikat naga. Kekuatan jiwamu terbatas. Kami akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan ketika kekuatan jiwamu akhirnya habis. Paku akan menembus tubuhmu dan kamu akan segera tercabik. Yu Hao menghela nafas dalam hati. Jika dia membiarkan mereka menyiksanya sesuka hati, dia mungkin tidak akan selamat sampai bantuan datang. Sepertinya dia masih harus mengurus mereka. Pada akhirnya mata Yu Hao berubah keemasan saat dia merenung. Sebagai seorang master jiwa tipe spiritual, bagaimana ia bisa begitu mudah dikendalikan oleh orang lain? Belum lagi, berkat Hong Chen benar-benar mengalahkan segel pengikat naga. Tepat ketika dia hendak menggunakan kebingungan spiritual untuk membuat celah, cahaya keemasan di matanya menghilang. Bahkan penghalang cahaya merah keemasan yang melindunginya ditarik kembali. Dia mengerang dan duri-duri itu membuat lubang di seluruh dada, punggung dan kakinya. Darah berceceran di mana-mana. Tidak hanya itu, tetapi perjuangan Yu Hao menyebabkan luka di punggungnya robek sekali lagi. Dia langsung bermandikan darah. Kakak kedua tertegun sejenak, sementara si 4 tidak bisa menahan tawa. Dan aku pikir kamu tangguh, sepertinya kamu sama tidak bergunanya seperti yang kami duga. Siapa yang akan membantumu? Yu Hao mentolerir rasa sakit hebat yang datang dari punggungnya. Ada pandangan nakal di matanya sekarang. Siapa yang akan menghentikanku? Raungan keras terdengar, menyebabkan seluruh tempat bergetar dan bergema. Orang tua, menurutmu siapa dirimu? Beraninya kau menyebabkan masalah di sini? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.